Oke, perkenalkan nama saya Josli Purba dengan NIM 5243230052 dari kelas TEA 2024 dengan mata kuliah pengukuran listrik yang diampu oleh Bapak Asmi Rizky Lubis, SPD MT. Di sini saya akan membuat video tentang pembuktian pengukuran 3 fasa menggunakan 3 wattmeter dan 2 wattmeter. Dan pembuktian ini juga akan ikut membuktikan nilai cos P terbaik untuk pengukuran daya dan juga menyertakan matematisnya. Langsung saja kita ke penjelasan yang pertama, yaitu penjelasan rangkaian pengukuran daya 3 fasa dengan 3 wattmeter. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan komponen rangkaiannya, yaitu yang pertama ada V1 atau V phase, yaitu yang merupakan sumber tegangan 3 fasa, dan juga ada R1, R2, dan R3 yang merupakan resistor yang masing-masing nilainya yaitu 1000 ohm atau tahanannya yaitu 1000 ohm. Lalu di sini terdapat 3 wattmeter. Yang wattmeter ini nanti masing-masing akan mengukur daya aktif yang dikonsumsi oleh setiap fasa. Lalu di sini untuk konfigurasi rangkaiannya, rangkaian ini merupakan sistem 3 fase dengan beban terhubung bintang, yaitu Y star. Titik netral beban terhubung ke titik referensi ground di sini. Dan 3 wattmeter ini digunakan untuk mengukur daya pada masing-masing fasa. Prinsip kerja dari rangkaian ini, yang pertama yaitu tegangan 3 fasa. Sumber tegangan 3 fasa pada V1 memberikan tegangan sinusoidal dengan perbedaan fasa 120 derajat antar fasa R, S, dan T. Yang kedua yaitu pengukuran daya, yaitu di setiap wattmeter ini terhubung seri dengan salah satu fasa dan dihubungkan ke netral. Ini dihubungkan ke netral dan ini ke salah satu fasa, positif negatif. Lalu wattmeter ini akan membaca daya P1, P2, dan P3 sesuai hukum daya aktif. Lalu untuk beban resistifnya, yaitu dengan resistor 1K ohm, yaitu karena beban hanya resistor tanpa induktasi atau kapasitansi, maka daya yang dikonsumsi sepenuhnya adalah daya aktif dan tidak ada daya reaktif. Oke, langsung saja kita jalankan simulasi ini. Nah, bisa kita lihat wattmeter yang pertama mengukur di angka 24,2 watt. Di wattmeter yang kedua mengukur 24,1 watt pada fase kedua, dan juga pada fase ketiga wattmeter ini mengukur 24,3 watt. Lalu kita masuk ke perhitungan untuk 3 wattmeter pada rangkaian 3 fasa, yaitu untuk hasil pengukuran wattmeter tadi, P1 yaitu 24,2 watt, P2 24,1 watt, dan P3 24,3 watt. Bisa dilihat di sini. Nah, langsung kita ke perhitungannya. Maka P totalnya yaitu tinggal ditambahkan saja P1 tambah P2 tambah P3, yaitu 24,2 tambah 24,1 tambah 24,3 sama dengan 72,6 watt. Sumbernya 3 fasa 220 volt dan konfigurasi bintang Y. Maka VL sama dengan 220 watt, V fase sama dengan
220 watt per akar 3, maka didapat hasilnya yaitu 127 volt. Lalu kita mencari untuk IL, yaitu beban dengan beban R sama dengan 1 k ohm. Maka IL sama dengan V fase per R sama dengan 127 V per 1000 ohm sama dengan 0,127 ampere. Nah, sehingga cos P-nya sama dengan 72,6 per akar 3 dikali 220 kali 0,127. Cos P sama dengan 72,6 per 48,4, maka didapat cos P-nya yaitu 0,95. Jadi faktor dayanya yaitu sekitar 0,95 atau lagging jika beban induktif dan leading jika kapasitif. Lalu kita masuk ke rangkaian pengukuran daya 3 fasa dengan metode 2 wattmeter. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan komponennya. Komponennya yaitu yang pertama V1 atau V-phase, yaitu untuk sumber tegangan 3 fasa, dan juga R1, R2, dan R3 dengan nilai masing-masing 1K, yaitu ini berfungsi sebagai beban resistif untuk setiap fasanya. Lalu di sini terdapat 2 wattmeter. Wattmeter ini berfungsi untuk mengukur daya pada 2 fasa dari sistem 3 fasa. Lalu untuk konfigurasi rangkaiannya, yaitu rangkaian ini memiliki beban terhubung bintang atau Y-star, dan juga 2 wattmeter ini dihubungkan ke 2 fasa dan menggunakan fasa ketiga sebagai referensi. Lalu selanjutnya yaitu pengukuran ini digunakan untuk menentukan daya total dan faktor daya cos P dari sistem. Lalu saya akan menjelaskan untuk prinsip kerjanya, yaitu untuk tegangan 3 fasa. Tegangan 3 fasa ini memiliki perbedaan sudut 120 derajat antara tiap fasa, yaitu fasa R, S, dan T. Dan juga untuk metode 2 wattmeternya ini, yang pertama itu dalam sistem 3 fasa dapat diukur menggunakan 2 wattmeter dengan rumus P total sama dengan P1 tambah P2. Juga wattmeter yang pertama untuk mengukur daya P1, dan juga wattmeter yang kedua untuk mengukur fasa yang lainnya. Langsung saja kita mulai programnya. Nah, di sini dapat kita lihat untuk wattmeter yang pertama itu mendapatkan 36,2 watt. Dan untuk wattmeter yang kedua mendapatkan nilai sekitar minus 36,4 watt. Oke, di sini untuk cara menghitung daya total dengan metode 2 wattmeter. Di sini menggunakan rumus P total sama dengan P1 ditambah P2, di mana P1 dan P2 adalah daya yang terbaca pada 2 wattmeter. Dari gambar tadi sudah kita lihat untuk P1 dia mendapatkan nilai yaitu 38,2 watt, dan untuk P2 yaitu 36,3 watt. Maka untuk P totalnya yaitu 38,2 ditambah 36,3 sama dengan 74,5 watt. Nah, untuk menentukan faktor daya cos P itu digunakan rumus cos P sama dengan P1 kurang P2 per P1 tambah P2 kali tangen 30 derajat. Cos P sama dengan 38,2 dikurang 36,3 per 38,2 ditambah 36,3 dikali untuk tan 30 derajat yaitu 0,577. Lalu didapat cos P sama dengan 1,9 per 74,5 dikali 0,577. Lalu didapat hasil lagi 1,9 per
42,98, maka didapat cos pi-nya yaitu 0,044. Jadi karena hasilnya sangat kecil, memungkinkan rangkaian memiliki faktor daya mendekati 0 atau beban mendekati murni induktif atau kapasitif. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapat dari video ini yaitu untuk metode 2 wattmeter dan juga 3 wattmeter, yaitu yang pertama untuk metode 2 wattmeter, metode ini digunakan untuk sistem 3 fasa tanpa netral, yaitu konfigurasi delta atau start tanpa titik netral. Prinsip yang digunakan yaitu menggunakan 2 wattmeter yang dihubungkan kedua fasa dan satu referensi sebagai titik netral virtual. Lalu untuk daya total, di sini dihitung dengan rumus P total sama dengan P1 tambah V2 atau P1 tambah P2. Dan juga jika salah satu wattmeter menunjukkan nilai negatif, berarti ada komponen daya reaktif. Kelebihan menggunakan metode 2 wattmeter yaitu yang pertama lebih hemat karena hanya menggunakan 2 wattmeter, dan juga bisa digunakan di sistem tanpa netral atau konfigurasi delta, dan dapat menentukan faktor daya atau cos pi dengan rumus cos pi sama dengan pi W1 kurang W2 per W1 tambah W2 atau P1 kurang P2 per P1 tambah P2. Untuk kekurangannya yaitu sulit untuk sistem yang memiliki beban tidak seimbang. Juga salah satu wattmeter bisa menunjukkan nilai negatif yang membuat pembacaan lebih kompleks, dan juga tidak cocok untuk sistem dengan netral atau start dengan beban tidak seimbang. Lalu kita masuk kesimpulan yang untuk metode 3 wattmeter. Jadi metode ini digunakan untuk sistem 3 fasa dengan netral, yaitu konfigurasi start dengan netral. Prinsip yang digunakan yaitu menggunakan 3 wattmeter masing-masing terhubung ke setiap fasa terhadap netral, dan juga daya total dihitung dengan rumus P total sama dengan W1 tambah W2 tambah W3 atau P1 tambah P2 tambah P3. Kelebihan dari metode 3 wattmeter ini yaitu mampu mengukur daya dalam semua jenis beban, yaitu seimbang maupun tidak seimbang. Juga tidak ada nilai negatif di wattmeter sehingga lebih mudah dibaca, dan juga lebih akurat untuk sistem dengan netral. Untuk kekurangannya yaitu membutuhkan lebih banyak alat, yaitu 3 wattmeter, jadi lebih mahal, dan juga tidak efisien untuk sistem tanpa netral. Jadi karena salah satu wattmeter bisa menunjukkan pembacaan yang tidak relevan. Jadi kesimpulannya mana yang lebih baik, yaitu tergantung. Di sini kita punya beberapa alasan. Yang pertama yaitu gunakan metode 2 wattmeter jika sistem 3 fasa tanpa netral atau delta. Yang kedua yaitu ingin menghitung faktor daya atau cos pi dengan cara praktis, dan juga ingin metode yang lebih hemat alat. Dan juga di sini gunakan metode 3 wattmeter jika sistem 3 fasa dengan netral, start atau beban tidak seimbang, dan juga membutuhkan akurasi lebih tinggi, tidak ingin hasil pengukuran negatif di salah satu wattmeter. Jadi untuk kesimpulan akhirnya yaitu jika beban seimbang dan tidak ada netral, metode 2 wattmeter lebih efisien, dan jika ada netral atau beban tidak seimbang, metode 3 wattmeter lebih akurat. Jadi sekian penjelasan video saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya Jesli Purba, terima kasih.